Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 15. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ketiga murid bela diri kelas unggul tidak bisa menggunakan senjata mereka di gang sempit ini. Hanya dua orang yang bisa berdiri berdampingan di sini. Xiao Chen hanya perlu menghadapi dua dari mereka sekaligus, dan ini bukanlah hal yang sulit. Terlebih lagi, karena gang itu selebar dua pria yang berdiri berdampingan, Xiao Chen lebih mudah bergerak. Setelah berhadapan dengan ketiga pria ini, Xiao Chen bahkan tidak menghabiskan setengah dari esensinya. Menembakkan beberapa aliran api, ia mengubah semua mayat di tanah menjadi abu. Xiao Chen melepas jubah hitamnya dan perlahan meninggalkan gang terpencil ini. Terus berjalan, ternyata ada sebuah bengkel pandai besi di ujung gang. Bengkel ini tampak sangat tua. Cat pada papan namanya sudah hampir terkelupas, dan tampak seperti papan kayu lapuk. Xiao Chen teringat tujuannya keluar hari ini. Ia memutuskan untuk masuk dan melihat-lihat karena ia sudah ada di sana. Ia tidak akan rugi apa-apa hanya dengan memeriksanya. Ukuran toko ini sangat kecil. Bahkan tidak ada rak penuh di toko yang sempit itu. Sebagian besar perkakas besi hanya ditumpuk begitu saja di berbagai sudut, membuat toko tampak semakin berantakan. Xiao Chen melihat sekeliling, dan di antara tumpukan besi itu ia bahkan menemukan beberapa peralatan pertanian. Ia tak bisa menahan rasa geli, memikirkan bahwa mereka membuat peralatan pertanian. Ini menunjukkan betapa buruknya bisnis mereka, dan memikirkan bahwa aku benar-benar mempertimbangkan untuk datang ke sini untuk menempa senjata roh. Masalah terbesarnya adalah, meskipun Xiao Chen sudah cukup lama berada di toko, tidak ada seorang pun di sana. Hal ini membuatnya merasa curiga. Xiao Chen tidak berniat tinggal lebih lama, dan hendak pergi. Tunggu dulu, jangan pergi dulu. Coba lihat senjata-senjata di sudut itu, suara Ao Jiao tiba-tiba muncul di benaknya. Xiao Chen berkata dengan nada kesal, itu cuma tumpukan sampah. Nggak ada yang bisa dilihat. Jika aku memintamu untuk melihat, pergilah dan lihat saja. Xiao Chen merasa tak berdaya saat berjalan menuju sudut itu dan dengan santai menghunus sebilah pedang. Pedang itu selebar 2 jari dan panjangnya sekitar 1 meter. Pedang itu terbuat dari besi halus, tetapi tidak terlihat indah dan tampak sangat biasa. Xiao Chen tidak terlalu mahir menggunakan senjata. Setelah mengamati cukup lama, ia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Ia bangkit, memegang pedang di tangannya, dan mengayunkannya dengan santai. Xiao Chen menggunakan pedangnya dan menebas ke segala arah. Tidak ada suara yang keluar darinya, dan Xiao Chen tidak dapat mendeteksi kekuatan aneh apapun. Ia lalu meletakkan pedang itu kembali di sudut. Tiba-tiba, Xiao Chen teringat sesuatu. Ia mengambil pedang itu lagi dan mengayunkannya sekali lagi. Sama seperti sebelumnya, tidak ada suara, juga tidak ada kekuatan yang aneh. Tatapan takjub terpancar di matanya. Ia meletakkan pedang di tangannya dan mengambil sebilah pedang yang lebih tipis. Ia mengayunkannya dengan kuat, dan seperti sebelumnya, ia tidak mendengar suara-suara aneh apapun dari pedang itu, atau suara apapun. Kenapa tidak ada suara yang keluar dari pedang ini? Kalau pedang sebelumnya disebabkan oleh beratnya pedang itu, pedang ini setipis sayap jangkrik. Kenapa masih tidak ada suara? Tanya Xiao Chen bingung. Ao Jiao tiba-tiba keluar dan berkata, pedang tidak digunakan dengan cara seperti itu. Xiao Chen menyadari bahwa kulitnya sudah jauh lebih baik. Ia kini bisa melupakan kekhawatirannya sebelumnya saat bertanya, ada apa dengan pedang ini? Ao Jiao tidak berkata apa-apa. Ia mengambil pedang dari tangan Xiao Chen dan dengan santai mengambil posisi. Seluruh tubuhnya diam di sana. Xiao Chen bisa merasakan auranya terus meningkat, seolah-olah ia akan menembus langit sesaat lagi. Puzi, Ao Jiao tiba-tiba bergerak dan mengiris pedangnya di udara. Pedang setipis sayap jangkrik itu mengeluarkan dengungan yang menyenangkan. Suaranya merdu, halus dan lembut, seperti hujan yang jatuh ke tanah, menetes tanpa henti. Weng, suara pedang terus bergema. Detik berikutnya, semua senjata di dalam toko pun ikut berdengung. Rasanya seperti seseorang bertemu pasangan idealnya, suaranya sungguh riang. Xiao Chen tak percaya apa yang dilihatnya. Ia mengambil kembali pedang itu dari Ao Jiao, dan semua pedang di toko itu langsung berhenti berdengung. Sekuat apapun Xiao Chen mengerahkan tenaga, tak ada suara sama sekali. Seolah pedang itu mati. Ya, seolah-olah pedang itu mati. Kedengarannya aneh, karena pedang itu memang bukan benda hidup. Bagaimana bisa dikatakan pedang itu mati? Namun, itulah yang dirasakan Xiao Chen saat itu.
Mengapa ketika pedang ini ada di tanganku, rasanya seperti mati? Dan ketika ada di tanganmu, rasanya langsung hidup. Xiao Chen menyuarakan keraguan di hatinya kepada Ao Jiao. Ketika ditanya tentang pedang, wajah Ao Jiao dipenuhi ekspresi bangga. Sayangnya, dengan wajah imutnya saat ia menunjukkan ekspresi bangga, ia justru terlihat seperti gadis kecil. Meskipun kamu tidak mengerti apapun tentang pedang, analogimu cukup tepat. Mendengarkan pedang, dan berkomunikasi dengannya. Orang yang mengerti akan secara alami memahaminya, dan mereka yang tidak mengerti tidak akan. Ketika Ao Jiao mengatakan ini, ia bingung. Ia tidak mengerti apa-apa. Xiao Chen berkata, bisakah kau membuatnya lebih sederhana? Ao Jiao berpikir sejenak dan berkata, singkatnya, ketika senjata-senjata ini ditempa oleh tangan-tangan pandai besi yang sangat terampil ini, semuanya memperoleh spiritualitas dasar setelah selesai. Bagi seseorang yang memiliki persepsi tertentu terhadap senjata, mereka bisa mengeluarkan kekuatan 3 kali lipat dari biasanya. Sebaliknya, seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang senjata, bahkan tidak mampu mengeluarkan setengah dari kekuatannya. Xiao Chen tercengang. Sepertinya pemilik toko ini seorang ahli. Ia berkata, ada begitu banyak pedang spiritual di sini. Apa pemilik toko ini tidak takut dicuri orang? Ao Jiao menggelengkan kepalanya. Meskipun pedang-pedang ini memiliki spiritualitas, mereka hanya terbuat dari logam biasa. Seberapa kuatkah mereka? Jika mereka hanya membandingkan kekuatan, salah satu pedang ini tidak akan bisa dibandingkan dengan senjata roh paling dasar sekalipun. Haha, tak disangka aku akan bertemu seseorang yang mengerti pedang di toko kecil nan terpencil ini. Pedang-pedang di sini sudah 10 tahun tak pernah berteriak. Tiba-tiba, tawa yang lantang terdengar dari belakang toko. Seorang pria tegap, tinggi, dan tegap berwajah persegi perlahan masuk dari pintu belakang. Ketika orang-orang melihatnya, mereka merasa ia sangat heroik. Namun, sepertinya ada yang salah dengan kaki kirinya, karena ia berjalan pincang. Pria itu pertama-tama menatap Xiao Chen, lalu mengalihkan pandangannya ke Ao Jiao. Ada ekspresi terkejut di matanya saat ia berkata, roh pedang dengan sifat spiritual yang kuat. Pantas saja kau bisa memahami pedang setingkat itu. Lalu, ia mengalihkan pandangannya kembali ke Xiao Chen sambil berkata, akan kubilang lancang dan bertanya, senjata suci apa yang kau miliki? Bisakah kau mengeluarkannya agar aku bisa melihatnya? Dia memang seorang ahli. Hanya dengan sekali pandang, dia bisa melihat asal-usul Ao Jiao. Xiao Chen menangkupkan tangannya dan membungkuk kepadanya sambil berkata, senior memiliki penglihatan yang hebat. Namun, senjata rendahan ini sudah rusak, dan aku tidak bisa mengeluarkannya. Tatapan bingung muncul di mata pria itu saat ia berkata, senjata suci itu sudah rusak. Bagaimana mungkin? Jika itu terjadi, maka roh pedang itu. Kakimu patah, apa kau masih bisa menempa senjata roh? Ao Jiao tiba-tiba menyela, memotong perkataan pria itu. Xiao Chen menatap Ao Jiao dengan heran. Ao Jiao telah memotongnya, ia pasti mencoba menyembunyikan sesuatu. Namun, sekarang bukan saatnya untuk membicarakan hal ini. Xiao Chen berkata dengan nada meminta maaf kepada pria itu, maaf, senior. Roh pedangku tidak pandai berkata-kata. Maafkan aku. Pandai besi itu tersenyum, tidak apa-apa. Namaku Mo Fan. Jangan terus memanggilku senior. Kalau tidak keberatan, panggil saja aku kakakmu. Xiao Chen mengangguk, aku Xiao Chen. Apakah kakakmu masih bisa menempa senjata roh? Kejutan muncul di mata Mo Fan, Xiao Chen. Tuan muda kedua klan Xiao Kota Mohe. Xiao Chen mengangguk. Namun, ada gejolak hebat di hatinya. Apakah orang ini mengenaliku? Sepertinya aku tidak mengingatnya sama sekali. Mungkinkah sebelum aku bertransmigrasi, Xiao Chen yang asli melakukan sesuatu yang menyinggung seseorang? Kalau begitu, semuanya akan jadi masalah. Sulit menemukan pandai besi yang baik di Mohe City. Jika harapannya pupus karena hal ini, sungguh disayangkan. Mo Fan berkata, kakak Xiao Chen, bukankah kau menyelamatkan seorang gadis kecil di jalanan sebulan yang lalu? Itu putriku, aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu hari ini. Jadi begitulah yang terjadi. Xiao Chen merasa lega. Ia tidak menyangka hal sepele seperti itu bisa berujung seperti ini. Xiao Chen tersenyum, aku pergi terburu-buru hari itu. Apakah gadis kecil itu baik-baik saja setelah itu? Apakah dia syok? Mo Fan tertawa terbahak-bahak, gadis muda itu benar-benar liar. Begitu aku lengah, dia langsung kabur. Waktu aku kembali, aku sudah dengar kejadiannya dari orang lain. Saya berhutang budi padamu. Gadis muda itu tidak mengalami syok apapun. Semuanya baik-baik saja. Terima kasih banyak. Berawal dari topik ini, mereka pun melanjutkan percakapan cukup lama. Lalu Xiao Chen tiba-tiba bertanya tentang keraguan di hatinya,
Kakak Mo, kenapa waktu aku datang, tidak ada yang menjaga toko? Mo Fan tersenyum canggung sejenak, manusia punya 3 kebutuhan. Aku tidak punya orang lain yang bekerja di toko ini, jadi tidak ada yang mengawasi toko. Catatan, manusia memiliki 3 kebutuhan adalah pepatah Cina untuk 3 hal yang harus dilakukan manusia, makan, buang air kecil, buang air besar. Kita lanjut ke alur ceritanya. Xiao Chen berkeringat dingin, kenapa dia tidak memikirkan alasan ini? Dia segera mengganti topik, Kakak Mo, apakah kamu masih bisa menempa senjata roh? Mendengar ini, ekspresi Mo Fan perlahan berubah menjadi hati-hati. Saudara Xiao Chen, aku ingin berbicara dengan roh pedangmu sendirian. Bisakah kau memberi kami ruang? Tepat seperti yang kumaksud, kau tak perlu peduli dengan pendapat sampah ini, kata Ao Jiao. Xiao Chen merasa agak pasrah. Ia baru saja membasmi 4 kultivator yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya. Mengapa Ao Jiao masih meremehkannya? Meskipun ada sedikit tipu daya, mereka semua terbunuh oleh tangannya sendiri. Tidak ada sedikit pun yang berlebihan dalam hal ini. Ao Jiao berkata, aku tahu kau tidak yakin. Kalau kau bisa membuat salah satu senjata di sini berteriak, aku tidak akan bicara apa-apa. Xiao Chen berkata tanpa daya, Kakak Mo, aku akan keluar dulu. Di luar pintu, Xiao Chen tersenyum dalam hati. Meskipun aku telah tiada secara fisik, indera spiritualku masih bisa masuk. Hal-hal yang kau bicarakan tak akan luput dari telingaku. Suster Ao Jiao, mencoba menyembunyikan sesuatu untukku. Caramu terlalu naif. Setelah Ao Jiao melihat Xiao Chen keluar, ia melambaikan tangannya dan penghalang kuning samar menutupi seluruh toko. Indera spiritual Xiao Chen pun terblokir. Karena kau pergi begitu patuh, kau pasti punya rencana. Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan? Naif sekali. Setelah Ao Jiao memasang pembatas, ia berkata, mari kita langsung ke intinya. Kamu penerus sekte langit cerah generasi yang mana? Apakah palu langit cerahmu sudah terbangun? Seberapa parah dampak cedera kakimu? Mo Fan membuka mulutnya lebar-lebar, lalu berkata dengan tak percaya, siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau tahu begitu banyak tentang latar belakangku? Kenapa aku merasakan aura familiar di sekitarmu? Itu tidak aneh, tubuh asliku ditempa oleh Master Sekte generasi ketiga, kata Ao Jiao acuh tak acuh. Mo Fan tercengang, senjata sub dewa pedang kayu guntur. Bukankah kau juga binasa bersama Kaisar Guntur Sangmu ribuan tahun yang lalu? Ao Jiao sedikit mengernyit, kau tak perlu repot-repot mengurusi urusanku. Kau masih belum menjawab pertanyaanku. Mo Fan memandangi kakinya yang lumpuh dan berkata, Sekte Langit Cerah telah lama dilenyapkan. Aku adalah penerus terakhir Sekte Langit Cerah. Kakiku ini lumpuh karena musuh, menyebabkan sirkulasi esensi terganggu. Sekarang, aku hanya bisa menempa senjata roh peringkat surga. Mustahil untuk menempa senjata sub ilahi. Ao Jiao bersujud sambil berkata, peringkat surga. Itu sudah lebih dari cukup. Saat Xiao Chen yang berada di luar, merasakan penghalang yang menghalangi indera spiritualnya menghilang, ia pun segera masuk. Ia melotot marah ke arah Ao Jiao, namun Ao Jiao hanya mengabaikannya. Ketika Mo Fan melihat Xiao Chen masuk, ia berkata, Saudara Xiao Chen, senjata roh macam apa yang ingin kau tempa? Apakah semua bahannya sudah siap? Mendengar ini, Xiao Chen segera mengeluarkan batu bulan dan potongan logam hitam kelas puncak dari cincin semestanya. Ia berkata, ini semua bahan yang telah kusiapkan. Aku ingin menempa pedang. Mo Fan menatap tumpukan batu bulan di tanah yang tingginya sekitar 66 cm. Matanya terbelalak tak percaya. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke sepotong besi es kelas puncak. Ya ampun, dari mana kau mendapatkan begitu banyak monstone dan besi frost kelas puncak ini? Sungguh tak masuk akal. Xiao Chen tersenyum puas. Ia mengambil selembar kertas dan menggambar bentuk lunar shadow saber sebelum menyerahkannya kepada Mo Fan. Ini desain dasarnya. Aku ingin tahu apakah bahan-bahan yang kubawa sudah cukup. Mo Fan menerima gambar itu dan melihatnya. Namun, ia merasa tak berdaya saat melihatnya. Gambar ini bukanlah cetak biru senjata yang sebenarnya, itu hanyalah ilustrasi lunar shadow saber. Tuan Muda Xiao, gambar Anda ini terlalu sederhana dan kasar. Maafkan saya yang blak-blakan, tapi desain pedang ini kurang bagus. Masih banyak yang perlu diperbaiki. Haruskah diubah? Xiao Chen ragu-ragu dalam hatinya. Desain pedang ini memang disukainya. Sangat mirip dengan pedang-pedang yang ia lihat di kartun-kartun di kehidupan sebelumnya. Desainnya tidak seberat pedang kavaleri. Pedang ini setidaknya memiliki desain yang ramping. Sebagai mantan otaku, ia memiliki minat tertentu untuk mempertahankan desain ini, ia tidak ingin mengubahnya terlalu banyak. Mo Fan melihat Xiao Chen ragu-ragu dan berkata,
bagaimana dengan ini, aku akan menggambar sketsa kasarnya sekarang, dan kamu bisa melihatnya untuk melihat apakah kamu menyukainya. Xiao Chen mengangguk, dan Mo Fan mulai menggambar. Ao Jiao dan Xiao Chen berdiri di samping dan memperhatikan dengan saksama. Semakin Xiao Chen memperhatikan, semakin tersipu wajahnya. Sketsa kasar Mo Fan jauh lebih bagus daripada miliknya. Setengah jam kemudian, Mo Fan menyerahkan gambar yang telah selesai kepada Xiao Chen. Gambarnya tidak hanya menunjukkan panjang, lebar, dan tebalnya dengan jelas, tetapi juga berisi catatan sederhana tentang semua bahan yang dibutuhkan. Khawatir Xiao Chen tidak memahaminya, Mo Fan berdiri di samping dan menjelaskan, "Tuan Muda Xiao, berdasarkan gambar yang Anda berikan sebelumnya, pedang bayangan bulan itu sepertinya hanya memiliki panjang 1,2 meter. Saya menambahnya menjadi 1,6 meter. Tentu saja, semakin panjang pedang, semakin banyak keuntungan yang akan didapatnya dalam pertempuran. Namun, kebanyakan pandai besi tidak akan menambah panjang pedang jenis ini. Hal ini karena semakin panjang pedang, semakin sulit untuk membuatnya ramping. Hal ini akan merusak bentuk keseluruhan dan sifat ramping pedang. Oleh karena itu, kebanyakan pandai besi akan menghindari perubahan besar ini dan berfokus pada perubahan kecil. Mereka tidak akan menambah panjang pedang hingga lebih dari 1,2 meter. Mo Fan melanjutkan penjelasannya, tidak perlu mengubah lebarnya secara signifikan. Untuk pedang jenis ini, lebarnya 2 jari adalah standar yang umum. Namun, karena panjang pedang ini telah ditingkatkan menjadi 1,6 meter, saya sarankan Anda menambahkan lebarnya setengah jari lagi. Dengan demikian, pedang ini tidak akan terlihat terlalu tipis akibat pertambahan panjang yang berdampak negatif pada estetikanya." Mo Fan menjelaskan setiap perubahan yang ia buat. Terlebih lagi, setelah perubahan tersebut, tampilannya bahkan lebih tirani daripada Lunar Shadow yang asli. Bahkan tidak kalah dengan sabit milik Grim Reaper. Semakin Xiao Chen melihatnya, semakin puas ia. Ia tersenyum dan berkata, "Kakak Mo, kita akan mengikuti perubahan yang kau buat." "Baiklah, bahan apa lagi yang kurang? Aku masih punya waktu dan bisa mengirimkannya dalam beberapa hari." Mo Fan berkata, "Itu tergantung pada tingkatan senjata roh yang ingin kau tempah. Selain itu juga tergantung pada permintaan khusus apa yang kau miliki." Xiao Chen tidak menyangka akan ada begitu banyak detail di balik ini, jadi dia meminta Mo Fan untuk menjelaskan semuanya. Maka Mo Fan menjelaskan bahwa senjata roh dibagi menjadi 4 tingkatan, dari yang terbaik hingga yang terburuk: surga, bumi, mendalam, dan kuning. Dalam setiap tingkatan, senjata-senjata tersebut dapat dibagi lagi menjadi 3 tingkatan: superior, medial, dan inferior. Senjata roh yang berperingkat di atas langit adalah senjata ilahi dan senjata ilahi. Ada total 10 senjata ilahi di benua Tianwu. Setiap kali senjata ilahi baru lahir, senjata ilahi lama pun musnah. Setelah Xiao Chen mendengar semua penjelasan dasar ini, Mo Fan melanjutkan, "Terlepas dari peringkat senjata roh, adalah mungkin untuk memenuhi permintaan seorang kultivator dan menanamkan inti iblis dengan atribut yang sesuai. Inti iblis adalah inti dari binatang iblis. Binatang iblis adalah binatang roh yang telah dirusak oleh ki iblis. Dibandingkan dengan binatang roh, mereka mengalami mutasi yang drastis. Salah satu mutasi drastis adalah inti dalam binatang roh. Inti dalam binatang roh awalnya adalah objek yang memelihara esensi. Setelah inti dalam berubah menjadi inti iblis, ia akan dipenuhi energi dahsyat. Energi itu tampaknya memiliki hubungan misterius dengan dunia. Ketika ia tertanam dalam senjata roh, ia akan memberikan senjata roh kekuatan yang luar biasa, serta atribut inti iblis." Mendengar ini, Xiao Chen berkata, "Menurutmu, aku masih kekurangan inti iblis atribut petir. Benarkah?" Mo Fan mengangguk, "Namun, Ao Jiao sudah membicarakan hal ini denganku sebelumnya. Kebetulan, aku punya inti iblis binatang iblis penggaruk guntur peringkat 6. Aku bisa memberikannya padamu dulu, anggap saja ini sebagai ucapan terima kasihku." Mendengar ini, Xiao Chen merasa sangat gembira. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, ia merasa ada yang aneh. Sepertinya perkataan Mo Fan sebelumnya adalah jebakan untuk memberikan inti iblis ini kepada Xiao Chen. Ketika ia menatap Ao Jiao, ia menyadari bahwa Ao Jiao sedang menatapnya dengan polos. Tatapan itu tampak begitu polos, membuatnya sakit kepala. Karena itu, ia memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Xiao Chen berkata, "Karena kamu tidak kekurangan apapun, kapan kamu bisa menyelesaikannya?" Mo Fan berpikir sejenak sebelum berkata, "Tuan Muda Xiao, jika Anda sedang terburu-buru, saya bisa menyelesaikannya hari ini. Namun, Anda harus membantu saya. Jika Anda tidak terburu-buru, saya bisa menyelesaikannya sendiri dalam 3 hari dan mengirimkannya kepada Anda."
Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Karena bisa cepat, itu yang terbaik. Lebih baik segera memiliki senjata roh sebagus itu. Menunggu 3 hari akan membuatnya penasaran. Tiba-tiba Xiao Chen sepertinya teringat sesuatu. Baiklah, setelah berbicara begitu lama, kamu masih belum mengatakan peringkat senjata roh apa yang akan kamu buat. Saat Mo Fan mengambil batu bulan dan besi es kelas puncak di tanah, dia dengan santai berkata, dengan begitu banyak batu bulan, tentu saja itu akan menjadi surga kelas unggul. Surga kelas unggul. Xiao Chen tercengang. Senjata roh peringkat surga belum muncul di benua ini selama ratusan tahun. Meskipun salah satu alasan utamanya adalah kurangnya batu bulan, alasan penting lainnya adalah kurangnya keterampilan pandai besi. Dalam 100 tahun ini, seharusnya ada orang yang berhasil mengumpulkan batu bulan dalam jumlah yang dibutuhkan untuk menciptakan senjata roh peringkat surga. Namun, karena belum ada senjata roh peringkat surga yang muncul, kemungkinan besar hal itu disebabkan oleh kurangnya pandai besi yang brilian. Berdasarkan pemahaman Xiao Chen, satu-satunya orang yang mampu menempa senjata roh tingkat surga dan di atasnya di benua Tianwu adalah orang-orang dari Sekte Langit Cerah. Ada garis keturunan misterius dalam tubuh orang-orang Sekte Langit Cerah. Mereka semua terlahir dengan palu langit cerah. Setiap murid Sekte Langit Cerah terlahir sebagai pandai besi dewa. Faktanya, beberapa pandai besi dewa di benua itu adalah penerus Sekte Langit Cerah. Inilah keunggulan garis keturunan mereka. Hal ini mungkin membuat orang luar iri, tetapi tak pernah mereka rasakan. Namun, bakat inilah yang membawa mereka pada kehancuran. Menurut legenda, 600 tahun yang lalu sebuah tanah suci dari dinasti Tianwu ingin mereka menempa senjata ilahi baru. Sejak zaman kuno, Sekte Langit Cerah memiliki hukum yang disahkan oleh leluhur mereka. Mereka tidak pernah diizinkan untuk menempa senjata ilahi. Paling-paling, mereka hanya diizinkan untuk menempa senjata sub-ilahi. Karena aturan aneh ini, Sekte Langit Cerah menolak permintaan tanah suci. Sejak saat itu, Sekte Langit Cerah lenyap dari dunia ini. Selama beberapa ratus tahun ini, benua Tianwu tidak memiliki senjata roh peringkat surga yang baru. Ketika Xiao Chen dengan santai bertanya tentang peringkatnya, Mo Fan berkata bahwa ia ingin menempa senjata roh peringkat surga. Mungkinkah ia berpikir bahwa kemampuan menempanya sebanding dengan para penerus Sekte Langit Cerah? Xiao Chen menekan kecurigaannya dan mengikuti Mo Fan. Mereka keluar melalui pintu belakang dan tiba di sebuah halaman. Mo Fan terus menuntun Xiao Chen maju sambil melewati beberapa rumah kecil. Akhirnya, ia berhenti di depan sebuah rumah batu. Setelah mengeluarkan kunci, ia membuka pintu rumah batu itu dan dengan lembut mendorongnya. Bagian dalamnya gelap gulita. Karena rumah itu dibangun di daerah kumuh dengan pencahayaan yang buruk, sinar matahari dari luar tidak dapat masuk. Mo Fan menyalakan lampu minyak dan membuka lorong rahasia. Ia berkata dengan nada meminta maaf, karena suhu di bengkel terlalu tinggi, aku terpaksa membangunnya di bawah tanah. Kita masih harus berjalan agak jauh. Xiao Chen mengangguk tanda mengerti. Ia mengikuti Mo Fan ke dalam lorong. Setengah jam kemudian, sebuah ruangan batu besar muncul di depan mata Xiao Chen. Di dalam ruang batu, terdapat berbagai macam peralatan tempah. Tungku besar di tengahnya menarik perhatian semua orang. Di samping tungku, terdapat sebuah tong besar. Xiao Chen mendekat untuk memeriksanya, dan ia menemukan bahwa tong itu berisi cairan hitam. Cairan itu tampak seperti tinta, tetapi sebenarnya bukan tinta. Saking hitamnya, cairan itu tampak memancarkan cahaya. Namun, ketika ia memeriksanya dengan saksama, cairan itu tidak menyilaukan. Hal ini sangat kontradiktif. Xiao Chen belum pernah melihat air aneh seperti itu sebelumnya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa isi tong ini? Mo Fan sedang merapikan ruang bawah tanah yang sudah lama tidak digunakannya. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Xiao Chen. Ao Jiao berkata, ini adalah air mata air kuning dunia bawah. Ini adalah air yang paling cocok di dunia ini untuk tempering. Mata air kuning. Xiao Chen menggigil dan segera mundur dari tong itu. Alasan utamanya adalah legenda mata air kuning dunia bawah dari bumi telah mengakar kuat di hatinya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Catatan, Yellow Springs adalah kata lain untuk neraka dalam bahasa Mandarin. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ao Jiao menatap Xiao Chen dengan heran dan berkata, ada apa denganmu? Apa kau takut dengan air mata air kuning? Meskipun Xiao Chen memang takut dengan air mata air kuning, ia tidak mau mengakuinya saat ini. Xiao Chen berkata dengan tenang, bagaimana mungkin? Benar, kakakmu, adakah yang kau butuhkan bantuanku? Xiao Chen dan Mo Fan sama-sama merapikan ruang rahasia yang sudah lama tidak digunakan, dan menghabiskan waktu setengah jam untuk melakukannya. Setelah itu, Mo Fan memeriksa tungku sekali lagi.
Ia lalu berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan menyalakan api. Ketika kalian mendengar perintah saya, nyalakan bel. Xiao Chen mengangguk dan perlahan berjalan menuju bel. Ia menggenggam gagangnya, yang terbuat dari kayu berkualitas tinggi, dengan kedua tangan. Ada sensasi dingin yang terpancar dari gagang kayu itu. Awal, api di tungku tiba-tiba berkobar, dan langsung menimbulkan gelombang panas di seluruh ruang bawah tanah. Namun, yang aneh adalah desainnya yang cerdik. Setelah gelombang panas bersirkulasi di udara, perlahan-lahan menghilang, menyebar ke seluruh ruang rahasia secara merata. Terlebih lagi, ada udara segar yang keluar dari ventilasi udara. Meskipun ruangan bawah tanah masih sangat panas, suhunya tidak terlalu tinggi. Xiao Chen menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di kepalanya, mengencangkan cengkeramannya pada pegangan pintu, dan tiba-tiba menariknya mundur. Sesuatu yang aneh terjadi. Xiao Chen terkejut mendapati bahwa ia hanya mampu menariknya beberapa sentimeter sebelum akhirnya tak mampu lagi menariknya lebih jauh. Ia merasa khawatir. Apa yang terjadi? Sehebat apapun diriku, aku masih memiliki kekuatan seorang murid bela diri tingkat menengah. Mungkinkah saya tidak mampu menggerakkan bel kecil ini? Api di tungku perlahan mulai padam. Mo Fan buru-buru melihat ke arah Xiao Chen. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan cemas, Tuan Muda Xiao, kenapa kau diam saja? Api di tungku hampir padam. Tungku ini bukan tungku biasa. Setiap kali api dinyalakan, sejumlah besar batu roh terkuras. Aku tak bisa menyia-nyiakannya begitu saja. Xiao Chen merasa sangat cemas, sekuat apapun ia mengerahkan tenaga, bel itu tak kunjung bergerak. Keringat di dahinya menetes tanpa henti. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya alasannya? Mo Fan tampaknya memahami sesuatu dan segera datang untuk memberitahu Xiao Chen bahwa ada triknya. Ao Jiao tiba-tiba berteriak untuk menghentikannya, sekarang bukan saatnya bagimu untuk teralihkan. Terus awasi tungku dengan saksama dan bersiaplah untuk memasukkan batu bulan. Aku akan mengajarinya. Hah? Xiao Chen tiba-tiba merasa seolah ada sesuatu yang lembut menyentuh bagian belakang kepalanya. Rasanya sangat nyaman. Ia benar-benar merasakan sensasi dingin di ruangan bawah tanah yang panas ini. Hal ini membuatnya tenang. Bodoh. Bellow ini tidak bisa dioperasikan hanya dengan kekuatan kasar. Kau harus mengikuti aliran udara saat menggunakan kekuatanmu. Kalau tidak, sekuat apapun kau gunakan, kau tidak akan bisa menariknya. Kalau kau terlalu kuat, kau bahkan bisa mematahkan belownya. Aroma harum menyeruak ke hidung Xiao Chen. Ao Jiao, yang melayang di udara, bersandar erat padanya. Payudara Ao Jiao yang kencang dan montok menempel di belakang kepalanya. Kedua lengan rampingnya melingkari lengannya. Ia perlahan-lahan mengarahkan lengannya, mengendalikan gagangnya, dan menarik bellow ke belakang. Dengan deru keras, api di tungku langsung membumbung tinggi. Suhu ruang bawah tanah tiba-tiba meningkat 2 kali lipat. Namun, Xiao Chen justru merasa segar kembali. Saat ini, suara Ao Jiao jauh lebih lembut dari biasanya. Bagaikan angin musim panas yang menyegarkan, perlahan-lahan menggetarkan hati pemuda yang gelisah itu. Perlahan, ia melupakan benda-benda lunak di belakang kepalanya. Di bawah bimbingan Ao Jiao, Xiao Chen mengoperasikan gagang kayu yang mengendalikan bel dengan kecepatan yang tidak terburu-buru atau lambat. Entah kapan itu terjadi, tapi Ao Jiao sudah meninggalkan Xiao Chen. Ia kini terpesona oleh Mo Fan yang berdiri di depan tungku. Mo Fan mengeluarkan sepotong batu bulan dari belakangnya dan bergumam pada dirinya sendiri, boros sekali. Kebanyakan orang menempa senjata roh, mereka hanya membutuhkan sedikit bubuk batu bulan. Bayangkan saja dia benar-benar memasukkan batu bulan, sepotong demi sepotong. Jika aku tidak kekurangan material berharga lainnya, dengan begitu banyak batu bulan, akan lebih dari cukup untuk menempa senjata sub ilahi. Ao Jiao menatap batu bulan yang terus-menerus dijatuhkan ke dalam tungku. Bayangan di depannya perlahan mulai kabur. Itu adalah pemandangan yang sama seperti 1000 tahun yang lalu, seorang pemuda yang tak tertandingi membawa sejumlah besar batu bulan, menuju ke Sekte Langit Cerah. Karena karismanya yang kuat, Master Sekte Langit Cerah secara pribadi turun gunung dan menempa senjata sub ilahi, pedang kayu guntur, sendiri. Ketika cahaya 5 warna dan beraneka warna membubung ke udara, energi spiritual yang kuat menyelimuti seluruh Sekte Langit Cerah. Semua orang dalam radius 100 li dapat merasakan luapan niat pedang itu. Semua orang tahu bahwa senjata sub ilahi ke-6 yang diciptakan dalam 1000 tahun terakhir telah lahir. Ia lahir dari cahaya merah pelangi. Ia tampak semurni peri dari surga. Wajahnya yang penuh dengan kesibukan tampak memiliki jejak ketidakdewasaan dan kebingungan. Gadis yang baru lahir itu berdiri diam di sana. Dengan wajah yang agak kekanak-kanakan, ia tampak seperti anak kecil.
Namun, semua ini tidak menutupi harga dirinya. Ia hanya menatap dunia tanpa berkata apa-apa. Dalam radius 1000 li, puluhan ribu senjata roh bergetar karena dirinya. Karena dialah Raja Pedang. Dialah raja dari puluhan ribu pedang ini. Meskipun baru lahir, dia memiliki kebanggaan yang tak terselubung. Karena aku telah lahir, maka akulah raja. Semua senjata harus berlutut di hadapanku untuk memberi salam. Karena akulah Raja Pedang. Akulah senjata sub ilahi, pedang Kaisar Guntur Sangmu. Tak seorang pun akan menghalangi langkahku. Ia menggunakan pedangnya dan menyebabkan seberkas cahaya melesat melintasi langit, terbang menuju awan. Senjata sub ilahi sedang terbang. Dia akan memilih seorang master. Suara-suara takjub di bawah sana berulang kali terdengar. Namun, suara-suara itu dipenuhi kegembiraan. Tak seorang pun menyangka pedang kayu guntur yang baru lahir ini akan begitu bangga, hingga ingin memilih tuannya. Namun, ini berarti mereka punya kesempatan. Jika mereka bisa membuatnya menyerah, maka mereka akan menjadi penguasa senjata sub ilahi ini. Senjata sub ilahi, benda yang diimpikan semua kultivator. Namun, pria tak tertandingi itu tidak memberi mereka kesempatan. Ia hanya memberi mereka 3 detik untuk bermimpi. Mereka melihatnya terbang ke langit dengan cara yang sama. Layaknya seekor burung rok besar yang membentangkan sayapnya, ia secepat kilat. Dalam sekejap, ia menggenggam pedang kayu petir di tangannya. Sangmu tertawa terbahak-bahak setelah turun, matanya penuh kegembiraan yang tak terpendam saat ia berkata, pedang yang luar biasa. Mulai hari ini, kau akan dipanggil Ao Jiao. Aku, Sangmu, akan membuatmu merasa bahwa aku adalah seseorang yang patut dibanggakan. Suhu di ruang bawah tanah semakin tinggi. Meskipun desainnya cerdik, ketika tungku menyala maksimal, panas yang hampir mencapai 1000 derajat tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Pakaian Xiao Chen basah kuyup. Sebaliknya, Mo Fan sudah melepas pakaian bagian atasnya, memperlihatkan otot-ototnya yang kencang. Xiao Chen menyeka keringat di dahinya, ia merasa seluruh tubuhnya kering dan panas. Seluruh ruangan bawah tanah itu seperti oven. Ia merasa jika ia tetap di sini, ia akan dipanggang sampai matang. Namun, momen kritis telah tiba. Mo Fan menggunakan teknik rahasianya dan mencampur besi cair yang mendidih di dalam tungku. Tumpukan batu bulan yang sebelumnya besar kini telah berkurang menjadi beberapa bagian. Saat ini, mereka benar-benar tidak bisa berhenti. Sekali mereka berhenti, semua usaha yang telah mereka lakukan akan sia-sia. Senjata roh peringkat surga akan sia-sia belaka. Namun, saat itu cuaca sangat panas dan Xiao Chen tampak seperti akan pingsan. Ia dengan putus asa mengoperasikan belo, begitu ia melepaskannya, ia akan pingsan. Tepat pada saat ini, hembusan udara segar berhembus ke arah Xiao Chen. Hembusan udara ini mencapai jantung Xiao Chen, mendinginkan tubuhnya yang kering, membuatnya merasa sangat nyaman. Meskipun ia tak bisa menoleh, Xiao Chen bisa menebak bahwa aura menyegarkan ini berasal dari Ao Jiao. Xiao Chen merasakan kehangatan di hatinya. Tak disangka gadis ini bisa sebaik ini meskipun mulutnya kotor. Benar, selain baik hati, gadis ini benar-benar besar. Saat memikirkan kejadian tadi, tubuh Xiao Chen benar-benar bereaksi. Catatan, yang besar mengacu pada payudara Ao Jiao. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sialan, apa yang kupikirkan? Xiao Chen memukul kepalanya sendiri dengan marah sebelum akhirnya tenang. Ia lalu melanjutkan mengoperasikan belo. Detik demi detik berlalu, dan setiap kali Xiao Chen tak mampu lagi menahannya, akan ada angin segar yang berhembus dari belakangnya. Angin itu akan menyapu semua rasa lelah di tubuhnya, mengisinya kembali dengan energi. Tumpukan besar batu bulan akhirnya dilemparkan ke dalam tungku, mendidih di dalamnya. Semua batu bulan telah berubah menjadi logam cair. Tetes-tetes batu bulan terus-menerus menyembur dari permukaan cairan cair itu. Mo Fan dengan cermat mengamati cairan cair di dalam tungku, gelombang panas yang terus-menerus keluar darinya tampaknya tidak membahayakannya. Di dalam tungku, terdapat cahaya kuning yang unik dari batu bulan. Ekspresi Mo Fan berubah muram saat ia mengeluarkan besi es kelas puncak. Tangan kirinya bergerak memutar, menyebabkan cairan cair di tungku berputar cepat. Gelombang panas yang lebih mengerikan pun menyebar kemana-mana. Putong. Tepat saat logam cair itu berubah menjadi pusaran air yang sempurna, Mo Fan segera menempatkan besi beku kelas puncak ke dalam pusat pusaran air, menyebabkan sebagian besinya memercik ke atas. Besi es kelas puncak perlahan meleleh, cahaya kuning menyatu dengan cahaya hitam, perlahan terjalin dan menyatu. Ketika besi es meleleh sepenuhnya, cahaya kuning telah menghilang, dan cairan cair kini memiliki cahaya hitam pekat. Mo Fan menyadari saat yang tepat. Ia berteriak keras dan menamparkan tungku dengan tangan kirinya.
Daya hisap yang besar keluar dari telapak tangannya. Cairan cair di dalam tungku mulai menggelinding terus-menerus, berkumpul di udara. Keringat di dahi Mo Fan menetes terus-menerus, jatuh bagai hujan. Namun, saat ini, ia tak mempermasalahkannya. Ia kini dengan cemas mengamati logam cair yang terkumpul di telapak tangannya. Akhirnya, semua logam cair di dalam tungku tersedot ke udara, membentuk bola logam seukuran bola sepak. Bola itu memancarkan gelombang panas yang mengerikan sambil berputar terus-menerus. Tepat pada saat ini, cahaya cemerlang tiba-tiba muncul dari tangan Ao Jiao. Sesaat kemudian, aliran cahaya melesat dari tangannya dan melesat ke bola logam tersebut. Mo Fan berkata dengan heran, ini adalah Battle Sage Origins. Battle Sage Origins adalah energi asal yang menyerang paling kuat. Dengannya, senjata roh dapat mengembangkan serangan Battle Sage terkuat di dunia ini. Menurut legenda, asal-usul Battle Sage dibagi menjadi 6 bagian. Setiap bagian mewakili pemahaman yang berbeda tentang teknik menyerang. Keenam bagian asal-usul Battle Sage ini tertanam dalam 6 senjata sub-divine yang berbeda. Menurut rumor, jika keenam senjata sub-ilahi ini digabungkan dan asal-usul petapa pertempuran dikumpulkan, maka akan terbentuk senjata ilahi baru. Namun, dari zaman kuno hingga sekarang, dalam puluhan ribu tahun sejarah benua Tianwu, hanya ada 10 senjata ilahi. Mengenai validitas legenda ini, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang pernah berhasil mengumpulkan keenam senjata sub-ilahi ini.